Seorang anak laki-laki yang dikenal sebagai Avatar harus menguasai 4 kekuatan elemen untuk menyelamatkan dunia yang sedang berperang dan melawan musuh kejam yang bertekad menghentikannya. Akankah Avatar berhasil melakukan hal itu? Simak videonya sampai akhir. Di awal film memperlihatkan seseorang yang berusaha mencuri gulungan khusus. Gulungan itu berisi rancangan perang milik negara api. Dalam pelariannya, ia memberikan berkas itu kepada salah satu temannya dan menyatakan dengan tegas bahwa negara api akan memulai peperangan. Namun dengan seiring berjalannya waktu, para pasukan api berhasil menangkap sang pelaku. Yang mengejutkan, sang Raja Api Sozin justru tidak merasa kehilangan atas rancangan peperangan itu, karena dengan gulungan itu, semua orang akan tertuju pada negara tanah. Mereka pasti akan menggalang dukungan bangsa-bangsa lain dan memperkuat lini pertahanan, yang sebenarnya negara api menargetkan hal lain, bukan negara tanah. Air, tanah, api, dan angin. Selama ribuan tahun keempat negara itu awalnya hidup rukun. Kedamaian yang terwujud berkat Avatar, karena hanya Avatarlah yang mampu menguasai keempat elemen dan melindungi keseimbangan antar bangsa. Ketika Avatar meninggal, mereka terlahir kembali di tubuh lain dalam siklus reinkarnasi. Sejak kematian Avatar terakhir, inkarnasi barunya tak kunjung muncul. Oleh sebab itu Raja Api, Sozin pemimpin keji dari negara api, yakin inilah saatnya melancarkan serangan membabi buta untuk menaklukkan dunia. Langkah awalnya adalah melenyapkan seseorang yang mampu menghalanginya, yaitu penguasa keempat elemen berikutnya, seseorang pengendali udara yang belum siap memikul tanggung jawabnya sebagai Avatar. Di sisi lain, di tempat kuil udara selatan, kita akan diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Aang. Ia diingatkan oleh salah satu gurunya bernama Gyatso untuk lebih sering belajar lagi, meskipun dirinya sudah jauh unggul dibanding anak-anak yang lain. Karena jika tidak, suatu hari Aang sendiri yang akan menyesal karena tak bersama gurunya lebih lama. Ada momen saat gurunya itu sedang berdiskusi dengan para petinggi yang lain. Ia menjelaskan kalau Aang merupakan pengendali udara termuda dalam sejarah yang memperoleh tato master, tapi yang menjadi masalah usianya baru 12 tahun. Tapi salah satu petinggi yang lain membeberkan bahwa Raja Api Sozin akan menyerbu kerajaan tanah. Suku air juga mengutus kesatrianya demi pengendali tanah. Maka dari itu suku angin pun harus turut membantu. Tapi tetap saja guru pribadi Aang berpendapat kalau dia masih harus banyak belajar soal tanggung jawab, harapan, dan pengorbanan. Jika Aang dikirimkan sebelum belajar semua itu, dia bisa gagal meraih yang suku angin harapkan darinya. Sang pemimpin suku tetap mengharuskan Aang harus berangkat untuk latihan pengendalian elemen lain, agar dia sendiri tidak terlambat untuk membawa perubahan bagi dunia. Tak lama kemudian, Gyatso mengajak Aang untuk berbicara mengenai dirinya. Gyatso menegaskan bahwa Aang adalah Avatar. Negara api telah memilih jalan kegelapan. Tindakan mereka akan mengguncang keseimbangan dunia. Hanya Avatar satu-satunya yang bisa menguasai keempat elemen, bisa menyelamatkan dunia. Meski Aang harus meninggalkan teman-temannya, keluarga, tempat di mana ia lahir, tapi itulah takdir yang harus Aang jalani. Di malam harinya, Aang berusaha menenangkan diri dan mengajak Appa, yaitu peliharaan kesayangannya, untuk pergi keluar demi mencari angin segar. Jelas pasti sulit bagi Aang dengan umur yang masih muda harus dikasih tanggung jawab yang begitu besar oleh sesepuhnya. Tak lama setelah Aang pergi, jauh di bawah sana ternyata Sozin beserta para pasukannya sudah siap menyerang negara angin. Ia mengingatkan kepada bawahannya agar membunuh siapa saja yang mereka temui.
Mengetahui ada penyerangan, Gyatso berusaha melindungi anak-anak dari berbagai serangan yang ada. Sedangkan di sisi lain, Aang sendiri yang berniat mencari ketenangan, malah terjebak dengan suasana mencekam di lautan. Di tengah pertempuran, Sojin dengan kejam membakar habis setiap orang yang ia temui. Seakan-akan para petinggi negara angin tidak ada apa-apa dibandingkan dengan dirinya. Dan guru Gyatso yang tidak punya pilihan, mau tidak mau dirinya harus berhadapan dengan Sojin beserta para pasukannya. Sedangkan Aang sendiri yang berniat ingin pulang, masih terjebak di lautan itu dan ujung-ujungnya ikut terhempas oleh air laut yang semakin tinggi. Beberapa tahun setelah kejadian itu, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Katara. Dirinya merupakan pengguna elemen air yang saat ini masih belajar bagaimana cara penggunaannya. Dan ini adalah Teluk Serigala, di mana tadinya negara air itu tinggal. Sokka yang merupakan pemimpin di situ sejujurnya tidak suka jika Katara mempelajari elemen air lebih jauh. Karena jika negara api tahu kalau Katara pengendali air, mereka tidak ragu akan membunuhnya. Di tengah perbincangannya itu, Sokka merasakan ada yang nggak beres. Melihat ikan-ikan secara bersamaan menuju ke suatu tempat, ditambah lagi arus air yang awalnya tenang, menjadi sangat kencang dengan sendirinya. Di waktu yang sama kita diperlihatkan sebuah kapal yang tidak jauh dari lokasi Sokka dan Katara. Mereka juga merasakan getaran yang besar ditambah ada sebuah energi yang menandakan bahwa Avatar tidak jauh dari sana. Dan benar saja, sebuah getaran berubah menjadi ledakan dengan cahaya biru yang memancar ke arah langit. Zuko yang merupakan anak dari Raja Api Sojin sangat yakin bahwa itu adalah Avatar yang selama ini ia cari. Sokka dan Katara juga tidak menyangka bahwa sumber itu semua berasal dari anak kecil yang tidak lain adalah Aang. Awalnya Sokka tidak setuju jika membawa orang yang tidak dikenal, apalagi baru saja dirinya mengeluarkan kekuatan yang misterius. Tapi Katara tidak tega kalau anak kecil ini ditinggalkan begitu saja. Singkat cerita, Aang dibawa pulang oleh Sokka dan Katara menuju Teluk Serigala. Di situ ia menunjukkan kepada para petingginya, sebenarnya siapa anak kecil ini. Ia pun menjelaskan kalau anak ini adalah pengendali udara, satu-satunya orang yang selamat dari tragedi kelam itu. Di sisi lain, Zuko berusaha menjelaskan kepada gurunya kalau ia baru saja melihat tanda-tanda keberadaan Avatar di suku air, yang tepatnya berada di sekitaran Kutub Selatan. Ayahnya sendiri, Raja Sojin, akan terus mengasingkan dirinya jika tidak menemukan Avatar, maka dari itu, Zuko bertekad akan menemukan Avatar baik dalam keadaan hidup atau mati. Saat itu ketika Aang sudah terbangun, ia menjelaskan semuanya kepada siapa saja yang berada di situ. Saat itu Aang mengalami hal yang sangat mengerikan, di mana badai datang tiba-tiba. Cuaca mengganas begitu ia keluar dari rumah. Sesepuh menceritakan, dahulu kala keempat negara api, angin, air, dan tanah hidup dengan damai. Namun semuanya berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar yang mampu mengendalikan keempat elemen yang dapat menghentikannya. Namun, saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Saat itu negara api menghancurkan semuanya, menjerumuskan semua ke era kegelapan. Semua orang pasti sudah tahu semua tragedi ini, mungkin hanya Aang yang belum tahu. Aang juga tak tahu kalau pengendali angin sudah lama tak terlihat, dan Aang tak tahu kalau negara anginlah yang pertama tumbang. Karena Aang terjebak di dalam es selama ini, dan tragedi itu terjadi 100 tahun yang lalu. Aang yang mendengar hal itu sungguh gak percaya bahwa hal itu benar-benar terjadi. Tapi ia akan melihat sendiri dengan mata sendiri bahwa tempat tinggalnya masih utuh atau memang sudah hancur lebur. Katara juga bilang kalau dirinya mengalami hal yang serupa, mereka memang menghancurkan segalanya. Orang, tempat tinggal, bahkan ayah Katara juga pergi memburu para pengendali api untuk balas dendam. Tapi ujung-ujungnya setelah 3 tahun dia tidak pernah menunjukkan jadi dirinya.
Di momen itu Katara juga menunjukkan kalau dirinya juga merupakan pengendali air, namun masih tahap belajar, tidak memperdalam, karena Sokka sendiri selalu melarang jika Katara terus mengasah kemampuannya. Saat Aang sedang memberi masukan kepada Katara, tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi. Tak berpikir panjang, Katara memberitahu Sokka kalau pasukan api telah datang. Entah apa tujuannya, yang jelas mereka semua harus siap siaga jika seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan. Turn him over now, or I'll burn this place to the ground. Sudah jelas kedatangan Zuko untuk mencari seseorang yang bukan berasal dari sini, seseorang yang bukan dari negara air. Zuko mengancam jika seandainya mereka melawan, maka dirinya akan menghancurkan tempat ini saat itu juga. Awalnya Sokka berniat ingin memberikan Aang, tapi mengingat kalau dirinya adalah avatar, mungkin satu-satunya harapan yang bisa mengubah keadaan dunia yang sedang kacau balau. Maka dari itu ia berniat ingin melawan meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di tengah pertempuran keadaan yang semakin kacau, Aang dengan lantang akan menyerah dan ikut bersama Zuko. Karena jika pertarungan dilanjutkan, akan ada banyak kerusakan dan korban yang bertaburan. There's no way you're getting me on that. Singkat cerita, Aang yang berada di dalam kapal berusaha melarikan diri setelah ia berhasil mencuri kunci dari salah satu penjaga di sana. Zuko tidak tinggal diam, dia berusaha menembak dengan kemampuan api yang ia miliki. Aang sempat terjatuh ketika menerima serangan itu, tapi yang tidak disangka-sangka kalau Sokka dan Katara datang membantu. Dengan kemampuan air Katara itulah yang menyelamatkan mereka dari berbagai serangan api dari Zuko beserta para pasukannya. Tapi semua itu jelas belum berakhir karena para pengendali api tidak akan menyerah dan akan terus mengejar Aang sampai kapanpun. Karena mereka bertiga tidak mungkin kembali ke tempat Teluk Serigala, Aang memutuskan untuk pergi ke tempat tinggalnya sekaligus memastikan apakah benar rumor yang terjadi itu benar adanya. Tempat yang tadinya penuh ketenangan, indah, berubah menjadi sangat suram. Ditambah lagi amarah Aang memuncak ketika dirinya melihat mayat Gyatso yang terbaring, tersisa tulang dan kalung yang biasa ia pakai. Kekuatan itu tiba-tiba muncul ketika Aang tidak bisa mengontrol emosinya. Bagaimana tidak, teman-teman, keluarga, guru, tempat kesayangan Aang semuanya hancur. Setelah kehilangan sesuatu, barulah kita sadar betapa berharganya itu. Dari situ Aang menyadari bahwa mereka yang telah tiada rela mengorbankan dirinya demi Aang. Maka dari itu ia bertekad jangan membuat kematian mereka sia-sia. Aang akan berlatih dan menguasai pengendalian elemen lain agar keseimbangan dunia bisa pulih. Apapun caranya, entah kemana angin akan membawanya. Tapi satu hal yang pasti, bahwa Aang adalah avatar, dan ini baru permulaan. Anything. It's just the beginning. Di dalam kapal Zuko marah besar. Setelah kehilangan avatar di beberapa hari yang lalu, ditambah lagi dokumen tentang avatar yang selama ini telah ia kumpulkan hilang begitu saja. Paman Iro sangat yakin kalau avatar belum jauh dari lokasi. Berapa banyak tempat yang bisa dipakai avatar untuk bersembunyi. Sedangkan Aang, Katara, dan Sokka berencana pergi ke tempat Pulau Kyoshi, di mana di situ tempat tinggal avatar sebelumnya. Ia dulu sangat dikenal telah menjadi yang terkuat dan juga penguasa dari wujud avatar. Siapa tahu kuilnya bisa membantu Aang dalam mengontrol kekuatannya. Di sisi lain sebenarnya Sokka ingin mengajak Katara untuk kembali ke desa, tapi Katara menolak dengan tegas.
ia sangat yakin bahwa Aang adalah harapan yang bisa mengembalikan dunia seperti sedia kala. Tidak ada kekerasan peperangan karena orang bisa hidup dengan damai. Bahkan Katara yang awalnya tidak bisa mengendalikan air, lama-kelamaan mulai bisa setelah bertemu dengan Aang. Mengetahui Katara akan pergi dari desa, pada akhirnya Kanna juga memberikan panduan rahasia kepada Katara. Dari dahulu ia selalu disembunyikan agar tidak dibunuh oleh para pasukan dari negara api. Tapi mulai sekarang ia tidak boleh menghindar dari takdir bahwa dirinya harus menjadi pengendali air yang hebat. Di tempat itu juga Aang menemukan teman baru bernama Momo. Meski dia sudah memakan persediaan makanan milik Aang, tapi Aang sangat senang jika Momo bisa menemani dirinya selama menjadi seorang avatar. Goodbye, Gyatso. I'm sorry. Di sisi lain, Iroh mengajak Zuko untuk pergi ke tempat pelabuhan markas Komandan Negara Api, tempat pusat informasi setempat. Di tempat ini mungkin Zuko akan mendapatkan informasi apapun, karena hal aneh sekalipun pasti akan dilaporkan. Tak berlama-lama, mereka berdua langsung menemui Komandan Zhao untuk meminta peta dan laporan apa saja yang terjadi di sekitaran tempat ini. Tapi Zuko masih menyembunyikan bahwa tujuannya adalah untuk mencari pergerakan avatar. Karena jika rencananya bocor, maka akan ada orang yang ikut campur dalam menangkap avatar. Hanya Zuko dan Iroh lah yang akan menangkap avatar dengan tangan mereka sendiri. Aang yang sudah berada di Pulau Kyoshi langsung mendapatkan sambutan hangat dari para pasukan yang sedang berjaga. Aang berusaha menjelaskan kalau dirinya adalah avatar, tapi mereka tidak percaya begitu saja. Sampai akhirnya muncul cahaya dari patung Kyoshi mengarah ke arah Aang. Mungkin itu adalah salah satu petunjuk bahwa memang dirinya adalah avatar yang asli. Mengetahui hal itu, Suki langsung membawa Aang, Katara dan Sokka menghadap pemimpin yang berada di Pulau Kyoshi, yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Di situ Aang menjelaskan kalau dirinya hanya ingin belajar menjadi avatar, tidak mencari keributan apalagi peperangan. Dari lubuk hati yang paling dalam, ia hanya ingin mengembalikan dunia yang Aang kenal, di mana semua bisa bahagia dengan penuh kedamaian. Mendengar hal itu akhirnya Aang, Katara dan Sokka diperbolehkan tinggal selama 2 hari. Suki juga menceritakan sedikit tentang hebatnya Kyoshi di masa itu, perjalanan menjadi avatar, melindungi dunia dengan segenap hati. Tapi Suki sangat yakin, setelah kedatangan Aang ke tempat ini, akan ada tamu tak diundang dan itu mengapa Aang hanya diberi 2 hari untuk bisa mempelajari apapun tentang Kyoshi. That's his real power. Connection. Building bridges. That's how he's gonna... Dengan seiring berjalannya waktu, Komandan Zhao mengetahui dari bawahannya kalau Zuko dan Iroh sedang mencari avatar dan sudah menemukan avatar di desa kecil suku air. Zuko sempat menangkapnya, tapi dia bisa lolos. Zhao menyadari alasan Zuko minta informasi ke tempatnya, yang artinya dia pikir avatar masih di sekitaran sini. Keesokan harinya, Katara mulai mempelajari hal-hal yang ada di buku panduannya, begitupun dengan Sokka yang ingin memperkuat skill bela dirinya bersama dengan Suki. Selain skill yang bertambah, cinta di antara mereka berdua pun mulai tumbuh. Meski keduanya tidak memiliki kekuatan spesial seperti orang lain, tapi yang penting bukan hanya dengan kekuatan, tapi kemauan dan hasrat bisa menjadikan seseorang menjadi sangat kuat. Sedangkan Aang sendiri berusaha bertapa dan menghubungi avatar Kyoshi tepat di bawah patungnya. Kyoshi mengingatkan kepada Aang bahwa dirinya harus menjadi pelindung, jenderal, penengah, pemandu. Tapi untuk menjalankan hal itu, Aang harus menjadi kuat dengan menguasai keempat elemen yang ada. Di sisi lain, Zuko merasakan ada hal yang janggal, di mana kapal milik Komandan Zhao menghilang. Setelah menanyakan ke beberapa orang yang ada di situ, ternyata Zhao pergi ketika dirinya mendapatkan informasi bahwa ada sapi
terbang ke tempat Pulau Kyoshi. Tanpa berlama-lama, Zuko bersama Iroh langsung menyusul ke Pulau Kyoshi. Aang, you need to come back now. Where are you? We're too late. There's no way around Zhao's men. He'll have made it to the village by now. Singkat cerita, para pasukan Zhao yang berada di Pulau Kyoshi langsung mencari keberadaan Avatar di segala tempat. Sedangkan Suki beserta ibunya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Keributan di antara mereka tidak bisa dihindari. Di tengah pertempuran, Suki beserta para pasukannya tidak akan mungkin bisa menahan pasukan Zhao yang semakin membanyak. Mereka menanyakan kemana Avatar sekarang. Sedangkan di sisi lain Katara masih berusaha menghalangi Zuko dengan para pasukannya. Karena Aang sendiri masih berbicara dengan Kyoshi. Dalam akhir pembicaraannya itu Kyoshi memperingatkan kepada Aang agar tidak melarikan diri dari takdir. Karena jika tidak akan ada banyak korban yang berjatuhan. Penderitaan yang harus Aang selamatkan dengan nyawanya sendiri. Sebagai salam perpisahan, Kyoshi menunjukkan betapa kuatnya Avatar ketika sudah menguasai keempat elemen itu. Melihat kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri, semua warga, Suki, ibunya, melihat ada harapan untuk dunia yang sudah kelam. Desa yang telah hancur, sebagian bisa digantikan dengan kehadiran Aang yang jauh lebih berharga. Sebagai perpisahan, semua warga memberikan penghormatan kepada Aang dan Suki memberikan kecupan manis kepada Sokka. Ditambah lagi senjata kesayangannya ia berikan kepada Sokka. Setelah kejadian itu, Aang berniat ingin pergi ke tempat suku air utara karena akan ada hal buruk yang akan terjadi dan hanya Aang yang bisa menghentikan. Sedangkan di sisi lainnya, Komandan Zhao menggelak kalau dia mendatangi Pulau Kyoshi hanya karena merespon laporan terkait gangguan dan tidak tahu jika Avatar ada di sana. Namun setelah kejadian itu, justru Zhao malah menuliskan rangan surat kepada pimpinan negara api Ozai. Memberikan informasi sangat penting dan mengejutkan. Zhao melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dirinya melihat Avatar. Tentu hal yang bisa merubah masa depan negara api ke depannya. Saat ini bisa dibilang negara api telah mendominasi meski belum sepenuhnya. Tapi di setiap tempat sudah ada seseorang yang siap memberikan informasi kepada Komandan Zhao, Zuko, dan Iroh. Daripada mengecek satu persatu tempat yang belum tentu ada Avatar di sana, Komandan Zhao menyarankan Zuko lebih bersabar dan mau menunggu. Zuko sebenarnya tidak mau orang lain tahu mengenai Avatar, tapi karena Komandan Zhao sudah tahu semuanya, ujung-ujungnya informasi akan bocor juga. Singkat cerita, Aang yang masih dalam perjalanan melihat seseorang seperti pengendali udara. Orang itu terlihat menuju gunung yang sebenarnya dahulu Aang pernah kunjungi bersama dengan guru Gyatso. Tempat itu bernama Omashu. Tapi untuk memasuki tempat itu justru tidak mudah karena mereka tidak suka orang luar berada di wilayah Omashu kecuali dengan alasan baik. Maka dari sesampainya di tempat tujuan, Katara meminta bantuan kepada orang yang sedang mengantri bernama Jet. Dengan senang hati, Jet memberikan pakaian khusus agar para penjaga tidak mencurigai kalau Aang, Katara, dan Sokka merupakan orang luar. Ketika sudah di dalam, Aang langsung menghampiri seseorang yang terlibat terbang, dikira pengendali udara, nyatanya adalah orang biasa yang tidak bisa berjalan kaki. Pria itu bernama Theo. Di tengah perbincangannya itu tiba-tiba sebuah ledakan muncul entah dari mana asalnya. Aang dan Katara berusaha membantu dengan kekuatan yang mereka miliki. Dulu tempat ini luar biasa. Aang selalu nggak sabar untuk berkunjung, di mana banyak benda-benda hebat diciptakan bukan dihancurkan. Maka dari itu ini juga adalah tanggung jawab Aang untuk membantu mereka. Meski tujuan utamanya adalah ke utara, tapi ia harus tetap membantu Theo dan ayahnya.
jika sedang mengalami kesusahan. It's about helping people, like Tauna's father. And everyone. Komandan Zhao, Zuko, dan Iroh yang sedang berdiskusi mendapatkan informasi tambahan bahwa Avatar berada di Omasu, yang jelas itu adalah wilayah musuh. Awalnya Zhao berniat ingin mengirimkan 2 anak buahnya untuk menyelidiki lebih dalam, tapi Zuko menolak karena dirinya akan pergi langsung bersama dengan Paman Iroh. Di sisi lain Katara bersama dengan Jet melihat Sai yang merupakan ayah dari Theo sedang memberikan informasi kepada pengendali api, yang artinya kalau Sai adalah pengkhianat. Jet berusaha mengikuti kemana arah pengendali api itu pergi. Namun ternyata orang itu sudah sadar bahwa dirinya sudah diikuti sejak awal. Pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindari. He's done the impossible. Sedangkan Aang sendiri pergi dengan Theo untuk mengecek ke salah satu tempat yang diduga pembuatan bom. Dan benar aja, dalam gua Theo menemukan barang yang dimaksud. Jika timah dicampur dengan air garam, lalu direbus, bisa menghasilkan bom. Dan beberapa botol sangat mungkin meledakkan separuh kota. Setelah Aang melihat ada kain yang sama percis, ketika ia masuk ke tempat ini, Aang bisa menyimpulkan kalau ledakan itu bukan ulah pengendali api. Di negara api sendiri, Azula berusaha membuat pesan kepada Komandan Zhao. Ia akan sangat berterima kasih jika Zhao bersedia mengabari Azula mengenai perkembangan misinya, terutama yang berhubungan dengan Zuko. Dengan imbalannya tentu akan mendapatkan uang yang setimpal, ditambah lagi promosi jabatan yang jauh lebih cepat. Setelah mendengar pesan itu, Zhao akan berbicara dengan Letnan Ji untuk mengorek informasi lebih dalam mengenai perkembangan Zuko dan Iroh. Everyone here has lost someone to the Fire Nation. It's not often you get the opportunity. This is the Great Omashu? Di sisi lain, Aang yang baru saja menemukan tempat pembuatan bom langsung berbicara kepada Sokka bahwa pelakunya tidak lain adalah Jet dengan teman-temannya. Meski awalnya Katara membantah itu semua, tapi pada akhirnya ia percaya setelah mendengar penjelasan langsung dari Jet yang ingin meledakkan sang raja. Bahkan saat mereka berdua berbicara, teman-temannya sudah bersiap akan melakukan hal itu. Namun saat Aang, Sokka, dan Katara ingin menghentikan perbuatan Jet, hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana Zuko bersama Iroh berhasil menemukan mereka bertiga. Pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindari. Katara dan Sokka berusaha menghentikan perbuatan Jet dan teman-temannya, sedangkan Zuko yang mengetahui kalau Aang yang telah mencuri catatan pribadinya, Zuko langsung mengeluarkan kemampuan api di depan banyak orang. Setelah kejadian itu, Paman Iroh menyuruh Zuko untuk pergi. Karena jika tidak akan banyak para pengendali tanah yang datang. Untuk mengecoh para pasukan, Iroh rela mengorbankan dirinya demi melindungi Zuko agar dirinya bisa keluar dan melarikan diri. Sedangkan Aang sendiri yang masih berusaha memadamkan api akibat serangan Zuko, tiba-tiba ditangkap oleh para pasukan pengendali tanah. Di dalam penjara, Aang justru kembali bertemu dengan Paman Iroh karena ditempatkan di penjara yang sama, di mana Paman Iroh lalu menceritakan tentang Pangeran Zuko yang sebenarnya nggak jahat, dan dia hanya ingin membuktikan diri kepada ayahnya setelah diusir dari kerajaan. Not even the loved ones lost along the way. Ayahnya memberikan tugas yang cukup mustahil, yaitu menemukan Avatar dan membawanya kembali ke negara api. Dan itulah alasan mengapa Pangeran Zuko sangat berambisi untuk menangkap Aang. Tidak hanya itu, Paman Iroh juga menceritakan tentang bagaimana Pangeran Zuko menyelamatkan hidupnya, sehingga membuatnya memutuskan untuk menemaninya menjalani hukuman.
Probably halfway back to his ship by now. Jadi dulu Paman Iroh adalah seorang jenderal perang negara. Api terkenal dengan julukan naga dari barat. Sampai semua itu berubah ketika anak satu-satunya gugur dalam peperangan, sehingga membuat dirinya kehilangan tujuan hidup dan bahkan dianggap sebagai seorang pengecut oleh keluarga besarnya sendiri karena memutuskan untuk mundur dari perang. Lalu kata-kata dari Pangeran Zuko lah yang kemudian menyadarkannya dan bahkan membuatnya jadi orang yang sangat berbeda, di mana dia memilih untuk meninggalkan jalan kekerasan dan memutuskan untuk menjadi pembimbing bagi Pangeran Zuko. You're wrong. Tidak berselang lama setelah percakapan tersebut, mereka pun dipisah, di mana Paman Iroh akan dibawa ke tempat kerja paksa. Sementara Aang diminta untuk pergi menemui sang raja. Disinilah Paman Iroh dibawa oleh para pasukan pengendali tanah korban dari keganasan perang yang dibawa oleh Paman Iroh dulu yang menyimpan semua kemarahan terhadap negara api, di mana hal itu pun membuat Paman Iroh yang sekarang sangat memahami bahwa perang tersebut tidak akan baik untuk siapapun. And I've got all the time in the world. Di sisi lain, Pangeran Zuko yang sebelumnya berhasil menyelinap keluar dari kota Omashu, ternyata diperlihatkan kembali untuk menyelamatkan sang paman dan berhasil menyusup ke dalam penjara dengan menyamar sebagai salah satu prajurit di sana. Sayangnya saat itu Paman Iroh baru saja dibawa pergi sehingga Zuko mau nggak mau harus bergegas mengejarnya sebelum beliau dimasukkan ke dalam tempat kerja paksa. I'm coming, Uncle. Sementara itu Sokka dan Katara juga diperlihatkan sedang mencari cara untuk menyelamatkan Aang. Dan menurut informasi dari ayahnya Theo, satu-satunya cara adalah sebuah terowongan rahasia yang dibangun oleh leluhur mereka yang menuju langsung ke dalam istana kerajaan Omashu. Walaupun jalur itu sudah lama sekali tidak digunakan karena beredar rumor kalau ada roh jahat yang menjaganya. Namun Sokka dan Katara tidak punya pilihan lain, sehingga mereka memutuskan untuk tetap berangkat melalui jalur tersebut. Tunnels? It's time to fight. Dan benar saja di dalam terowongan tersebut, mereka justru terjebak dalam goa labirin yang ternyata terus bergerak dan bertemu dengan tikus tanah raksasa yang alih-alih memangsa mereka. Tikus tanah tersebut justru menunjukkan jalan menuju istana kerajaan Omashu. Kembali ke Aang di mana diperlihatkan kalau dia akhirnya bertemu dengan Raja Bumi, pemimpin kerajaan pengendali tanah yang ternyata adalah teman lama Aang yang seharusnya seumuran dengannya dan berhasil hidup sampai dengan saat ini. Namun karena trauma, ditambah lagi dengan kondisi perang yang tidak kunjung selesai, mentalnya jadi agak terganggu dan sedikit menyimpan dendam kepada Aang yang merupakan avatar dengan alasan kurang lebih sama seperti avatar Kyoshi sebelumnya. Kondisi itu jugalah yang membuatnya kemudian memutuskan untuk full menutup wilayah Omashu dan tidak mau ikut campur lagi dalam urusan peperangan dengan negara api. All the airbenders were wiped out. Accepted. Bahkan alih-alih berbahagia setelah bertemu dengan teman lamanya, Raja Bumi justru menantang Aang dalam duel 1 lawan 1, di mana dia ingin melampiaskan dendamnya sekaligus memberikan pelajaran kepada Aang tentang bagaimana sulitnya harus menghadapi perang selama 1 abad akibat menghilangnya sang avatar yang seharusnya menjadi penyeimbang keempat wilayah. Final game. Intinya dia ingin Aang merasakan apa yang sudah dia alami selama Aang menghilang, di mana Aang yang sama sekali tidak berniat untuk melawan Raja Bumi, terpaksa harus meladeninya hanya dengan melakukan pertahanan selama pertarungan. Bahkan di serangan Raja Bumi yang terakhir, Aang dipaksa untuk memilih salah satu di antara mereka untuk diselamatkan demi menunjukkan penderitaan perang yang selama ini tidak dialami olehnya. Sampai akhirnya, Sokka dan Katara muncul di sana yang membuat Bumi sadar kalau Avatar akan mempunyai caranya sendiri dengan mengandalkan teman-temannya.
Imbasnya Raja Bumi yang selama ini hanya bersembunyi dan menutup rapat wilayahnya dari dunia luar, akhirnya memutuskan untuk kembali turun ke medan perang dalam menghadapi pasukan negara api. Tidak hanya itu, beliau juga akhirnya mendukung Aang untuk melanjutkan kewajibannya sebagai seorang avatar dan memintanya untuk segera melanjutkan perjalanannya menuju ke suku air utara. Now, all of you, but we will be ready. Di sisi lain, Pangeran Zuko sendiri akhirnya berhasil menyusul rombongan prajurit pengendali tanah yang membawa pamannya, di mana diperlihatkan dia dapat dengan mudah mengalahkan beberapa prajurit tersebut. Tidak hanya itu, di sini juga diperlihatkan sifat asli mereka berdua yang sebenarnya masih punya hati nurani karena mereka memilih untuk tidak menghabisi para prajurit tersebut. Bahkan saat salah satu di antaranya menyerang Paman Iroh dari belakang. Lalu dengan kondisi Paman Iroh yang sedang terluka, Pangeran Zuko akhirnya lebih memilih untuk kembali ke kapal agar bisa segera mengobati pamannya, dan sekali lagi harus melepaskan Aang dan yang lainnya. What is it, Zuko? Nothing. Balik ke Aang dan yang lainnya di mana di tengah perjalanannya menuju ke suku air utara, mereka melihat kawasan hutan yang telah gosong. Aang pun merasa bersalah karena menilai semua kekacauan yang terjadi saat ini merupakan buntut dari kecerobohannya yang berniat melarikan diri dari takdirnya sebagai avatar, di mana mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah pemukiman di dekat tempat tersebut. Di sini diperlihatkan bagaimana penduduknya sangat tertutup dengan dunia luar hingga beberapa warga yang melihat kedatangan mereka justru seperti melihat hantu. Orang itu kemudian menceritakan fenomena aneh yang terjadi akhir-akhir di desa tersebut tentang beberapa warga desa yang menghilang secara misterius, dan setelah ditelusuri lebih lanjut, beliau menduga kalau pelakunya bukanlah negara api, melainkan makhluk halus atau sejenis jin. Di mana Aang yang mendengar hal itu pun langsung bisa merasakan adanya kejanggalan dan memastikan kalau warga desa yang hilang telah tersesat ke alam lain atau biasa disebut dengan dunia roh. I can get them back. Tanpa buang waktu, mereka pun bergegas ke sebuah wilayah di mana Aang bisa merasakan batas antara dunia roh dan dunia manusia yang sudah menipis dan berakhir di sebuah hutan, di mana terdapat beberapa patung panda yang terbakar, dan patung tersebut adalah tempat pemujaan roh hutan. A shrine. So, what do we do? Sedikit saya jelaskan mengenai dunia roh. Jadi dunia roh adalah sebuah dunia paralel di mana seorang avatar mampu menjadi penghubung antara kedua dunia. Hanya beberapa orang dari dunia manusia dengan kemampuan spiritual yang bisa masuk ke sana. Intinya tempat tersebut merupakan dunia bagi para makhluk astral atau para roh spiritual. Singkat cerita, setelah semalam suntuk bertapa, akhirnya Aang berhasil terhubung ke dunia roh. Tapi anehnya, karena tipisnya batas antara kedua dunia di wilayah itu, Katara dan Sokka juga ikut terbawa bersamanya. Di sini mereka bertemu dengan burung hantu besar yang memiliki julukan roh pengetahuan. Namun walaupun bisa masuk Katara dan Sokka, tetap tidak bisa berkomunikasi dengan para roh di sana dan justru dianggap sebagai penyusup. Selain itu, roh pengetahuan juga memperingatkan kalau dunia roh merupakan tempat berbahaya bagi manusia, di mana terdapat seekor monster yang akan menunjukkan kebenaran yang sangat pahit sampai-sampai tidak akan mampu diterima oleh manusia biasa. Farewell, Avatar. Bye-bye, Birdie. Dan tepat seperti apa yang dikatakan oleh roh, pengetahuan mereka tiba-tiba mendapat masalah ketika seekor monster roh muncul dan terlihat marah-marah, di mana Aang sedikit paham kalau monster yang menyerang mereka
merupakan roh hutan yang mengamuk dan menjadi buas ketika tubuhnya terluka saat tempatnya dibakar oleh negara api. Di sini monster tersebut juga mengeluarkan kabut, dan yang menjadi korban pertama adalah Katara yang hanyut ke dalam halusinasi, di mana dia dibawa ke kehidupan masa lalunya saat ibunya dihabisi oleh pasukan negara api di depan matanya. Kejadian serupa juga dialami oleh Sokka yang memperlihatkan masa-masa harmonisnya ketika ayahnya menganugerahkan dirinya sebagai salah satu ksatria suku air setelah berhasil melewati ujian. Tapi di belakangnya semua orang meremehkannya, karena penghargaan itu bukanlah usaha Sokka sendiri, melainkan atas bantuan dari pamannya, di mana kenyataan itu membuatnya seakan-akan menjadi seorang laki-laki yang tidak berguna. Sementara itu Aang yang sudah paham kalau semua yang akan dia lihat adalah halusinasi. Dia justru bertemu dengan wujud asli roh yang memakan jiwa Katara, Sokka, dan para warga desa sebelumnya yang bernama Koh. Dan yang menarik adalah Koh tahu betul siapa sosok Avatar karena ternyata dulu seorang Avatar sebelum Aang telah mencuri salah satu benda miliknya. Di sini dia berusaha untuk keluar dari kabut halusinasi tersebut, di mana entah udah keluar atau belum dia justru bertemu dengan gurunya yang telah meninggal dan berkata kalau beliau menolak untuk reinkarnasi dan malah berdiam di dunia roh. Di sini beliau juga memberitahu kalau teman-temannya telah tersesat di kabut jiwa buatan Koh dan kemungkinan mereka dibawa ke sarangnya dan kemudian akan disantap ketika sudah ranum. Jika sampai hal itu terjadi, maka jiwa teman-temannya akan lenyap untuk selamanya. I have to save them. Sayangnya beliau tidak bisa membantu dan hanya menjelaskan kalau menurut sejarah, Avatar Roku, avatar generasi sebelumnya dari negara api, pernah bertarung dengannya dan mengalahkan Koh. Dan untuk mengetahui rinci dari cerita tersebut, Aang pun berniat berkomunikasi dengan avatar Roku, di mana dia akan mengesampingkan keselamatannya untuk menuju kuil avatar Roku yang berada di wilayah negara api. I don't have a choice. I'll be back. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Pangeran Zuko dan Paman Iroh yang sedang berjalan di sebuah desa untuk mencari keberadaan Aang. Mereka pun sempat mampir ke salah satu cabang warung untuk menanyakan tentang informasi seorang pengendali air yang berada di sekitar wilayah itu. Di sini Pangeran Zuko sengaja merahasiakan tentang Avatar agar berita tentang kemunculan kembali Avatar tidak tersebar. Namun ternyata orang-orang di sana justru telah mengetahui keberadaan Avatar yang kini berkelana bersama seorang pengendali air. Might be traveling with some waterbenders. Di tengah keputusasaan itu, Pangeran Zuko dan Paman Iroh dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita bernama Jun yang menunggangi serigala berhidung tikus. Tapi biar gampang kita panggil saja pemburu bayaran, di mana dia sedang melakukan pekerjaannya sebagai penagih utang. Melihat sebuah kesempatan, Paman Iroh lalu mengusulkan kepada Pangeran Zuko untuk menyewa jasa pemburu bayaran tersebut untuk menangkap Aang. Si pemburu bayaran juga bekerja sangat profesional, di mana dia hanya akan menerima bayaran jika tugasnya telah selesai. Mengetahui hal itu, akhirnya Pangeran Zuko pun setuju dengan kesepakatan tersebut. Tell me about this avatar. Singkat cerita, keesokan harinya diperlihatkan kondisi di kapal Pangeran Zuko yang mengalami sedikit masalah setelah komando diambil alih oleh Komandan Zhao yang telah diangkat menjadi seorang pemimpin armada oleh Raja Abi Ozai. Dengan memanfaatkan posisi barunya itu, secara teknis Pangeran Zuko pun seharusnya juga harus mengikuti perintahnya. Namun Pangeran Zuko masih berusaha memerintahkan anak buahnya untuk kembali ke jalur semula. Sayangnya tidak ada yang mau menuruti perintahnya karena mereka tidak berani membantah perintah dari Komandan Zhao.
Did you hear me? Resume course. What would happen if we didn't follow them? Selain itu, ternyata banyak dari mereka yang marah kepada Pangeran Zuko karena mereka telah menemaninya selama bertahun-tahun, selalu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan darinya, sehingga mereka kehilangan respek terhadap Pangeran Zuko. Paman Iroh yang mendengar hal itu pun langsung mengingatkan anak buahnya bahwa mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah dilewati oleh Pangeran Zuko selama ini. You can ever know. Di sisi lain, Aang diperlihatkan telah sampai di wilayah negara api dan mendatangi kuil Avatar Roku untuk meminta petunjuk darinya, sama seperti yang dilakukan sebelumnya dengan Avatar Kyoshi. Namun begitu sampai di sana, dia justru langsung diserang oleh para biksu penjaga kuil yang seharusnya menghormati para avatar dan bersikap netral, justru berpihak kepada Raja Api Ozai ketimbang avatar itu sendiri. Untungnya ada satu biksu muda yang masih memegang teguh ajaran avatar, di mana dia membawa Aang ke kuil Avatar Roku berada. Dan tanpa membuang banyak waktu, Aang pun langsung memulai ritualnya. Sementara itu, biksu muda itu berusaha untuk menahan para biksu lainnya yang berusaha menangkap Aang. I will hold them off for as long as I can. Step aside. The rest of the non-believers. Di dalam dunia, roh Aang akhirnya bertemu dengan Avatar Roku yang ternyata jauh berbeda dengan pandangan orang terhadap para penduduk negara api. Beliau adalah orang yang gemar bercanda. Namun karena waktunya mepet, Aang langsung ke intinya dengan meminta petunjuk darinya untuk mengalahkan Ko agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya. Karena menurut legenda, satu-satunya orang yang pernah mengalahkannya hanyalah Avatar Roku. Namun Avatar Roku berkata kalau dia tidak pernah mengalahkan Ko karena hal itu mustahil dilakukan. Dia hanya mencuri sebuah alat yang sepertinya sangat berharga bagi Ko sebagai balasan karena ia telah memakan jiwa istri dari salah satu avatar sebelum Roku. Mendengar hal itu, Aang pun kepikiran untuk menyudahi hal itu dan mengembalikan benda tersebut kepada siluman Ko. Karena di pertemuan sebelumnya dia juga sempat bertanya tentang sebuah benda yang dicuri oleh avatar darinya. Aang pun langsung mengakhiri pertemuan tersebut dan mengambil alat yang dimaksud untuk dibawa kembali ke dunia roh. Came into this world. Ko longs for the same thing we all do. Namun, baru beberapa langkah yang keluar dari ruangan tersebut, dia tiba-tiba diserang oleh pemburu bayaran yang sebelumnya direkrut oleh Paman Iroh hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Begitu terbangun, Aang sudah diserahkan kepada Pangeran Zuko oleh si pemburu hadiah dan langsung dibawa menuju ke kapal mereka. Walaupun Aang sudah memohon untuk diberikan sedikit waktu agar dia bisa menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu. Namun Pangeran Zuko sama sekali tidak peduli dan tetap melanjutkan perjalanannya. Sayangnya tidak berselang lama mereka dihadang oleh Komandan Zhou dan pasukannya yang merebut Aang atas perintah langsung dari Raja Api Ozai, sehingga Pangeran Zuko pun tidak bisa berbuat banyak dan membiarkan mereka membawa Aang ke salah satu benteng pertahanan negara api di kota tersebut. He's been waiting a long time, and Namun begitu malam tiba, Zuko memutuskan untuk pergi seorang diri dengan menggunakan kostum ninja, bahkan tanpa sepengetahuan pamannya untuk membebaskan Aang dari tahanan benteng negara api yang dikenal sangat ketat. Diperlihatkan juga kalau dia dapat dengan mudah menumbangkan beberapa penjaga dan menembus sampai ke ruang tahanan Aang tanpa menggunakan kemampuan apinya sama sekali. Tapi masalah muncul ketika aksi mereka akhirnya mulai ketahuan saat berusaha kabur dari sana, di mana saat Zuko dan Aang sempat terpojok dan tidak punya jalan lagi untuk kabur. Di sini Zuko yang tahu betul kalau avatar harus dijaga agar tetap hidup, karena kalau mati nanti reinkarnasi lagi harus repot lagi. Tanpa banyak bicara dia langsung menodong Aang dengan goloknya sehingga Komandan Zhou tidak punya pilihan lain selain membiarkan mereka berdua pergi.
wait. Namun begitu mereka berada di luar benteng, Komandan Zhao langsung memerintahkan seorang pemanah untuk menghabisi Zuko yang untungnya hanya mengenai ujung topengnya dan membuat luka gores yang tidak terlalu fatal. Disinilah Aang akhirnya mengetahui kalau yang menyelamatkannya ternyata adalah Pangeran Zuko sendiri, orang yang seharusnya juga ingin menangkap Aang. Walaupun begitu, dia memutuskan untuk gantian menyelamatkan Zuko dari kejaran pasukan negara api karena menilai Zuko pasti mempunyai alasan menggunakan topeng tersebut, dan seolah Aang menyadari kalau ada sesuatu yang berbeda dalam diri Pangeran Zuko. Lalu begitu Pangeran Zuko tersadar di dalam sebuah gubuk setelah diselamatkan oleh Aang, dia mulai kumat lagi dan berusaha menyerang Aang. Di mana hal itu dia lakukan karena Pangeran Zuko tidak ingin terlihat lemah karena seperti apa yang diajarkan oleh ayahnya. Belas kasih adalah sebuah tanda kelemahan, dan sebagai calon pemimpin dari negara api, dia dituntut untuk tidak boleh lemah. Untungnya saat itu, kondisi Pangeran Zuko masih cedera, sehingga serangannya dapat dengan mudah dihalau oleh Aang, dan seketika itu juga Pangeran Zuko kembali pingsan. Karena tidak ingin memperpanjang urusannya dengan Zuko, Aang lalu membawanya ke perahu yang sebelumnya telah disiapkan Zuko untuk kabur dan mengirimnya pergi dari tempat tersebut agar dia bisa kembali ke kapalnya. Sementara Aang melanjutkan misinya kembali ke dunia roh untuk mengembalikan alat milik Koh dan menyelamatkan Katara dan juga Sokka. Di sisi lain, Paman Iroh yang sangat mengkhawatirkan kondisi Zuko diperlihatkan terus berjaga di kapal karena belum ada satupun kru yang mengetahui kabar Zuko. Di kesempatan itu, Paman Iroh juga menceritakan masa lalu Zuko kepada para anak buahnya yang sebelumnya tampak tidak terlalu menyukai Pangeran Zuko. Karena ternyata apa yang mereka bayangkan selama ini tentang Pangeran Zuko sangatlah berbeda. Others were assigned this mission. Jadi dulu Zuko seorang pangeran yang telah disiapkan untuk menjadi Raja Api pengganti ayahnya. Namun tidak seperti sang ayah, Zuko muda sama sekali tidak berhati dingin dan selalu peduli kepada pasukan negara api, serendah apapun pangkat mereka. Hal itu dia tunjukkan saat sedang mengikuti rapat yang sedang membahas rencana penyerangan negara api ke wilayah suku pengendali tanah yang dikenal kokoh. Saat itu Zuko memberanikan diri untuk menentang rencana salah satu jenderal yang telah disetujui oleh ayahnya, di mana mereka berniat untuk mengorbankan satu peleton prajurit negara api yang dianggap paling lemah untuk memancing pertahanan suku pengendali tanah. You're gonna sacrifice them. They won't. Sacrifice is a part of war. Namun ternyata sikap belas kasihnya itu justru dianggap salah di mata ayahnya, bahkan dianggap telah mempermalukannya di depan umum. Dan sebagai konsekuensinya, Pangeran Zuko harus menyelesaikan perselisihan tersebut pada sebuah adat pertarungan 1 lawan 1 milik negara api. Agni Kai. Di sini Zuko sama sekali tidak menduga kalau yang akan menjadi lawannya ternyata adalah ayahnya sendiri, sehingga dia berusaha mati-matian untuk meminta pengampunan dari ayahnya. Dan meskipun ayahnya sempat mengalah di pertarungan tersebut, Zuko justru tetap menahan diri, sehingga menilai kalau sifat kasihan anaknya adalah sebuah kelemahan. Raja Api Ozai justru menghukumnya dengan bekas luka bakar di mata kirinya. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Zuko akhirnya diusir dari wilayah negara api oleh ayahnya sendiri dengan alasan untuk menempanya menjadi lebih keras. Dia diberikan misi yang bahkan Raja Api Ozai pun tidak pernah bisa menyelesaikannya, yaitu menemukan dan membawa avatar ke hadapannya. Dan berhubung itu semua berawal dari Pangeran Zuko yang tidak ingin satu divisi prajurit dijadikan tumbal,
maka sang ayah juga memberikan divisi yang dimaksud kepada Zuko untuk menemani misinya. Dengan kata lain, seluruh kru yang ada di kapal Zuko saat ini bisa tetap hidup adalah karena pengorbanan dan keberaniannya menentang rencana ayahnya. As your crew. Tidak berselang lama setelah Paman Iroh menceritakan kejadian tersebut, Zuko kemudian kembali ke kapal, di mana seluruh kru kapal di sana akhirnya memberikan penghormatan yang pantas yang dia dapatkan terlepas dari caranya memimpin yang mungkin masih jauh dari kata sempurna. Namun Zuko kembali mendapat masalah ketika bawahannya memberi kabar mengejutkan tentang ayahnya yang menyuruh Komandan Zhao untuk menjemput Pangeran Zuko malam ini juga dan akan disidang karena dia diduga telah berkhianat. Entah bagaimana bisa dia mengetahui kalau orang yang bertopeng yang menyelamatkan Aang adalah Zuko. Namun, yang terpenting sekarang, Paman Iroh langsung menyuruh Pangeran Zuko untuk segera meninggalkan kapal menggunakan perahu kecil sebelum pasukan suruhan ayahnya datang untuk menjemputnya. Tapi ternyata perahu tersebut sudah penuh dengan bom jelly dan yang terjadi adalah Zuko. ternyata semua itu hanyalah jebakan Komandan Zhao, di mana dia kemudian menemui Paman Iroh untuk bela sungkawa atas kejadian tersebut, seolah-olah dia bukanlah pelakunya. Di sini, Paman Iroh pun langsung menduga kalau pelakunya adalah Raja Api Ozai sendiri. Namun selain itu, beliau justru dibuat heran ketika mengetahui kalau Raja Api Ozai telah memberi amanat kepada Komandan Zhao yang belum memiliki banyak pengalaman untuk memimpin armada besar menyerang suku air utara. Begitu kapal mereka hampir sampai di wilayah suku air utara, Paman Iroh sempat mempertanyakan soal taktik perang yang akan digunakan oleh Komandan Zhao karena beliau menilai wilayah suku air utara dilindungi dinding es yang sangat kokoh yang bahkan pasukan negara api belum pernah berhasil menaklukkan dinding es tersebut. Namun Komandan Zhao terlihat yakin banget kalau misi kali ini akan berhasil karena kapalnya telah dilengkapi senjata terbaru yang mereka impor. Selain itu, dia juga memiliki senjata rahasia yang masih tersimpan rapi di dalam kotak. This is destiny. Disinilah di luar sepengetahuan Komandan Zhao, Pangeran Zuko ternyata masih hidup dan menyamar sebagai salah satu pasukan, di mana Paman Iroh kemudian menceritakan semua rencana Komandan Zhao kepada Pangeran Zuko. Intinya Komandan Zhao berniat menyerang suku air utara secara terang-terangan dari depan, dan oleh karena itu Paman Iroh mengajak Pangeran Zuko untuk merencanakan rencana B. Working with someone else. Scene lalu berpindah ke negara api, di mana diperlihatkan Azula yang sedang bertarung untuk menjalani ujian demi meyakinkan ayahnya kalau dia layak untuk memburu avatar seperti Pangeran Zuko. Di sini meskipun dia telah tampil hebat dan memenangkan pertarungan tersebut, hal itu tidak cukup membuat Raja Api Ozai puas karena ekspektasinya yang ketinggian, di mana dia ingin anaknya menjadi lebih brutal dari dirinya. I'm the one. Tapi di sesi pertarungan kedua kali ini Azula justru menolak untuk bertarung karena dia telah muak dengan peraturan ayahnya. Sampai akhirnya dia pun menyerang ayahnya sendiri menggunakan api yang telah diperkuat menjadi pengendalian petir demi membuktikan bahwa dirinya memang sudah layak untuk keluar dari istana dan menangkap avatar. I'm through playing games here.
Sementara itu di sisi lain, setelah sebelumnya Aang berhasil membebaskan Katara dan Sokka dari ancaman Ko, mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju ke suku air utara, hingga akhirnya mereka pun sampai ke tempat yang dituju. Sebuah kota yang megah sekaligus satu-satunya wilayah dari para pengendali air yang saat ini belum dikuasai oleh negara api karena tata letak geografisnya yang dikelilingi oleh tembok es raksasa sehingga membuat negara api kesulitan untuk menyerang wilayah tersebut. Avatar, welcome. We've been expecting you. Ternyata kabar kedatangan Avatar ke sana sudah viral, di mana Aang mendapat sambutan hangat dari kepala suku yang memperkenalkan salah satu guru pengendali air senior bernama Master Paku dan memperkenalkan anaknya yang bernama Putri Yue. Tidak hanya itu, Katara dan Sokka juga disambut hangat karena memang suku air selatan dan utara berasal dari leluhur yang sama. Brother and sister from the south, as we welcome mighty ally. Tidak hanya itu, mereka juga telah mengetahui kabar tentang rencana penyerangan negara api karena melihat kapal pengintai negara api yang berada di sana, di mana kedatangan Aang sebagai seorang avatar cukup membuat angin segar bagi warga tersebut. And we shall celebrate their arrival. Namun di saat Master Paku dan kepala suku meminta pendapat dan arahan untuk membendung serangan dari negara api, Aang pun menjawab kalau dia baru menguasai pengendalian udara dan justru kedatangannya ke sana adalah sekalian untuk meminta bantuan mereka mengajarinya pengendalian elemen air. Di mana pernyataan tersebut otomatis membuat kepala suku dan Master Paku kecewa karena telah berekspektasi terlalu tinggi. Namun tetap saja akhirnya mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. It seems we won't be able to count. Melihat kekecewaan itu di sini, Aang meminta bantuan Putri Yue untuk mengantarnya ke kuil Avatar Kuruk, avatar generasi sebelum Roku dan Kyoshi, di mana Yue pun menceritakan kalau dulu Avatar Kuruk lebih sering berada di dunia roh, sehingga seakan-akan mengesampingkan dunia nyata, dan oleh karena itu beliau menjadi seorang avatar yang kurang disegani. Namun apapun itu beliau pasti mempunyai alasan sendiri dan untuk itulah Aang berniat untuk menemuinya dan meminta bantuannya seperti avatar Kyoshi sebelumnya yang seolah merasuki tubuhnya untuk membereskan semua masalah. Namun avatar Kuruk justru memarahinya dengan mengatakan kalau dirinya bukanlah avatar Kyoshi. Jadi dulu pada saat zamannya menjadi avatar, musuh yang dia lawan bukanlah dari dunia manusia, melainkan dari dunia roh, di mana dia berusaha mati-matian untuk melawan monster astral yang dimaksud, sampai-sampai istrinya pun ikut menjadi korban. Hasilnya jiwanya pun sudah rapuh sehingga mustahil baginya untuk melakukan seperti apa yang avatar Kyoshi lakukan. Sebelum berpisah, avatar Kuruk memberi pesan kepada Aang, yang intinya seorang avatar harus berjuang dan memikul beban berat sendirian tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Being the Avatar means being Sementara itu, Sokka akhirnya berhasil ngobrol secara empat mata bersama Putri Yue, di mana dia baru menyadari kalau ternyata mereka pernah bertemu di dunia roh ketika melihat jepit rambut milik Yue. Di sini, Yue lalu menceritakan yang intinya saat dia dilahirkan, dia sering sakit-sakitan, sehingga ayahnya pun berdoa kepada roh bulan, di mana roh bulan yang mendengar doa tersebut lalu memberikan sebagian rohnya kepada Yue, dan itulah alasan rambutnya berwarna perak. Dan juga dia bisa menjembatani dua dunia seperti layaknya seorang avatar. Water is life. Singkat cerita, Katara lalu juga menemui seorang guru wanita yang akan memandunya mempelajari teknik pengendalian air, di mana dia dibuat kagum dengan kemampuan pengembangan dari teknik pengendalian air, sama seperti Azula yang mengembangkan kekuatan api menjadi petir.
para penduduk suku air utara khususnya wanita ternyata juga mengembangkan teknik pengendalian air untuk bisa dipakai sebagai penyembuhan tanpa harus memakai obat merah. You are a natural today. Thank you for having me. Namun saat itu juga dia dibuat kecewa ketika mendengar adat istiadat di sana yang tidak memperbolehkan wanita bertarung karena menurut mereka wanita tugasnya hanya untuk menyembuhkan sesuai tradisi suku air utara yang menganggap hal itu sebagai pekerjaan mulia. Katara yang merasa aneh dengan peraturan itu pun memutuskan untuk keluar dan tidak jadi berlatih, di mana dia kemudian kembali mendatangi Master Paku untuk membantah peraturan tersebut. Walaupun hal itu tidak mengubah apapun, karena Master Paku menilai kalau kaum Hawa tidak cukup kuat untuk bertarung. Because this isn't about them, it's about you. Tidak terima dengan perkataan Master Paku barusan, Katara lantas berniat menantang Master Paku duel untuk membuktikan kalau wanita juga bisa bertarung dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Awalnya Master Paku tentu saja menolak tantangan tersebut karena dia bukanlah lawan yang sepadan. Namun ketika Katara menyerangnya dari belakang, akhirnya beliau pun terpancing. Dalam pertarungan itu, Katara mengeluarkan semua teknik untuk membuktikan bahwa wanita juga bisa bertarung. Hingga akhirnya Master Paku yang mulai terpojok kemudian juga mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyudahi pertarungan itu. Walaupun kalah, namun Master Paku mengakui kalau Katara merupakan pengendali air yang cukup berbakat dan bahkan lebih hebat dari kebanyakan pengendali air pria di sana. An excellent waterbender. That was incredible. Just say I lost. Dan akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba di armada perang negara api, akhirnya sampai di wilayah suku air utara. Sini diperlihatkan Aang, Katara dan Sokka maju lebih dulu untuk menghancurkan salah satu kapal perang mereka dan berencana mengacaukan koordinasi armada negara api. Namun setelah berhasil merusak satu kapal, mereka baru menyadari kalau negara api telah bersiap dengan ratusan kapal lain yang sama sekali di luar perkiraan mereka. More to go. You gotta be kidding me. Menyadari hal itu, mereka pun bergegas kembali untuk mengabarkan apa yang baru saja mereka lihat, yang mau nggak mau memaksa suku air utara untuk semua agar bisa mempertahankan wilayah mereka. Untuk itu, Katara kembali meminta Master Paku melupakan aturan lama suku mereka dan membiarkan semua orang untuk turun tangan dan membantu apapun yang mereka bisa. Namun di sisi lain, rencana sebenarnya dari Komandan Zhao ternyata bukanlah untuk menyerang garis depan suku air utara, melainkan dia akan menyelinap menggunakan balon udara rangkangan dari ayahnya Theo langsung ke titik kelemahan mereka, yaitu roh bulan yang menjadi sumber kekuatan suku air. Begitu malam tiba, Komandan Zhao dan beberapa orang pasukannya dan juga Paman Iroh pergi secara diam-diam menuju ke kolam oasis yang menjadi wilayah paling keramat suku air utara. Jadi diceritakan bahwa sebelumnya Komandan Zhao mendapatkan info dari biksu api tentang sumber kekuatan suku air yang berasal dari roh bulan dan roh samudra, di mana roh bulan mengontrol kekuatan mereka, sementara roh samudra yang mengontrol kehidupan. Lalu setiap saat bulan purnama kekuatan suku air akan berada di puncaknya. Namun tidak hanya itu, karena di saat yang sama, roh bulan dan roh samudra akan menjelma ke tubuh fisik untuk bertemu. Momen itulah yang akan dimanfaatkan oleh Komandan Zhao untuk melenyapkan roh bulan dengan menggunakan pisau avatar Kuruk yang terbuat dari material dunia roh. Sebenarnya di sini Paman Iroh sangat tidak setuju dengan rencana Komandan Zhao karena dia tahu jika hal itu sampai terjadi, maka keseimbangan dunia juga akan ikut terganggu. Namun dengan posisinya yang kini adalah seorang pemimpin armada,
dan ambisinya yang bahkan ingin menjadi Raja Api selanjutnya. Komandan Zhao sama sekali tidak peduli dengan perkataan Paman Iroh dan tetap pada rencana awalnya. Sementara itu, Aang juga mendapat pencerahan dari avatar Kuruk yang tiba-tiba muncul untuk memperingatkannya tentang bahaya yang mengintai roh bulan dan roh samudra, di mana dia pun langsung bergegas mengajak Katara menyusul Sokka dan Yue untuk menghentikan rencana jauh. Something terrible is about to happen. Namun di tengah pencariannya, mereka justru dihadang oleh Pangeran Zuko yang muncul di tempat tersebut setelah sebelumnya menyusup dari kapal Komandan Zhao untuk mendahului pasukan negara api menangkap Avatar. Namun karena saat itu mereka sedang repo, Katara lalu meminta Aang untuk melanjutkan pencariannya. Sementara dia akan menahan Pangeran Zuko di tempat tersebut, di mana kali ini setelah kemampuan Katara mulai berkembang, mereka pun terlihat sudah seimbang. Sementara Katara bertarung dengan Pangeran Zuko, Aang akhirnya berhasil sampai di oasis suku air utara dan bertemu dengan Sokka dan Yue yang sudah lebih dulu berada di tempat tersebut. Lalu begitu melihat Komandan Zhao yang sudah menangkap ikan jelmaan dari roh bulan, Aang tanpa ragu langsung keluar dan berkata kalau dia akan menyerahkan diri asal Komandan Zhao melepaskan kembali roh bulan. Disinilah Paman Iroh melihat kesempatan dia, lalu melakukan serangan kejutan untuk melepaskan roh bulan dari tangan Komandan Zhao. Sayangnya usahanya justru membuat Komandan Zhao tanpa ragu langsung menusuknya, dan seketika itu juga bulan purnama langsung menghilang dari dunia bersamaan dengan kekuatan seluruh suku pengendali air. Yue! Akhirnya, tidak ada pilihan lain bagi Aang di mana dia mau nggak mau harus mengambil keputusan yang sangat ekstrim demi menghentikan invasi negara api, yaitu dengan menyerahkan dirinya untuk menjadi wadah bagi roh samudra, di mana dia lalu menyalurkan amarahnya setelah apa yang dilakukan oleh negara api. Walaupun sebagai konsekuensinya Aang bersama dengan roh samudra akan selamanya tersesat dan terus dipenuhi oleh rasa amarah, di mana apapun usaha yang dilakukan negara api tidak akan berpengaruh. Di tengah kekacauan itu Paman Iroh lalu bergegas mengajak Pangeran Zuko untuk meninggalkan tempat tersebut, karena selanjutnya hanya akan ada kehancuran bagi mereka. Dan tidak berselang lama Pangeran Zuko justru melihat Komandan Zhao yang juga sedang berusaha melarikan diri, di mana dia tanpa ragu langsung menghajarnya untuk melampiaskan amarahnya, karena gara-gara dialah semua rencananya jadi hancur. Namun di tengah pertarungan tersebut Zuko justru menyadari sebuah fakta, di mana sedari awal apapun yang dia lakukan hanya akan percuma, karena nyatanya perannya sebagai pangeran hanyalah untuk menjadi contoh buruk untuk memotivasi Azula, karena yang sebenarnya sedang dipersiapkan untuk menjadi penerus Raja Api adalah adik perempuannya tersebut. Tidak hanya itu, Komandan Zhao juga mengaku kalau Azula lah yang selama ini menjadi aktor intelektual di balik semua rencananya, termasuk memanfaatkan Zuko sebagai umpan. Sementara itu setelah roh samudra menciptakan gelombang tsunami dan meratakan seluruh armada negara api, Yue terpikir sebuah cara untuk mengembalikan roh bulan dan menghentikan kemarahan roh samudra, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri.
karena sebagian roh bulan ada di dalam dirinya dan sekarang adalah waktunya untuk mengembalikannya, walaupun artinya dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Begitu melihat kalau bulan telah kembali, amarah roh samudra pun langsung mereda dan kembali ke bentuknya semula. Tidak hanya itu, Aang yang seharusnya juga sudah terjebak di sana pun kemudian dikembalikan, dan dengan begitu perang besar antara suku air dan negara api akhirnya ikut berakhir. Keesokan harinya, walaupun dengan banyaknya korban yang gugur dan sebagian besar kota yang ikut hancur, namun suku air utara tetap berterima kasih kepada Aang, Sokka, dan Katara, terutama Master Paku yang berkat Katara. Dia menyadari bahwa air adalah simbol dari perubahan itu sendiri yang memang diperlukan dalam kehidupan. Water is the element of change. Change is the key to. Namun dengan berakhirnya pertempuran tersebut bukan berarti perjalanan Aang berakhir sampai di situ, karena dia masih harus mempelajari semua keempat elemen untuk menjadi avatar seutuhnya. Dan untuk itu, Sokka dan Katara juga berjanji untuk mendampingi Aang mempelajari ketiga elemen lainnya, yaitu air, tanah, dan api. Always watch your stomach. Food is always the right answer. Di sisi lain, Raja Api Ozai akhirnya menerima kabar bahwa rencana serangan mereka ke wilayah suku air utara gagal total dan Avatar sendiri dikatakan masih hidup. Namun dia sama sekali tidak kaget mendengar hal itu karena menurutnya wilayah utara memang tidak mudah untuk ditaklukkan. Selain itu, serangan tersebut juga ternyata hanyalah pengalihan. Dan itulah alasannya menggunakan armada besar yang dipimpin oleh komandan yang belum begitu berpengalaman, karena target utama mereka sebenarnya adalah kota Omasu. Dan berkat serangan tersebut, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, pasukan negara api yang